Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Memang sangat sedikit keluarga yang tahan dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata ada amalan serta doa untuk membuat keluarga lebih tahan kepada ujian yang Allah berikan. Dan Allah jadikan dari keluarga tahan cobaan menjadi keluarga ahli surga. Berikut penjelasannya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja dan doa yang dianjurkan oleh para aslafun salihin agar kita menjadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pahami, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam satu buah kisah, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang datang daripada sahabat Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan bahwasanya satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika itu Rasulullah menggenggam di tangannya lampu. Dan pada saat itu lampu yang dipegang Rasulullah, apinya padam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mahadha misbah. Ya Rasul, apakah perlu ngucapin kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di saat lampu yang sedang kita pergunakan padam? Kata Rasulullah SAW, kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Kata Rasulullah, segala sesuatu yang menyebabkan tidak enak orang mukmin, maka itu dinamakan dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal terkecil saja, ketika Rasulullah memerlukan lampu, apinya padam. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Yang kasih nikmat Allah kembali juga diambil oleh Allah. Dan di dalam hadis Rasul bersabda, man istarja'a katabalahu ajruhu. Siapa orang yang mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun di saat dia mendapat musibah, Allah catat pahala baginya. Wa akhlafa alaihi khairu minhu, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan baginya sesuatu yang telah diambil Allah dengan yang lebih baik lagi. Makanya jangan pernah lupa di saat dapat ujian, amalan yang pertama yang harus kita lakukan, baik diri kita atau keluarga kita, adalah mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Bu ya. Jangan ada ujian dari Allah, ada cobaan, ya. Yang kita ucapin bukannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi kita mengeluh, Allah enggak adil sama saya. Saya ngaji tiap ada pengajian hadir. Sholat kagak ketinggalan. Musibah. Kalau tadi Ustazah Lulu dia bilang bahwasanya musibah akhir zaman. Tapi ada musibah yang lebih dahsyat. Musibah akhir bulan. Itu lebih dahsyat. Apalagi orang ngontrak. Kalau ngelihat tanggalan udah akhir bulan, itu musibah. Kontrakan kudu dibayar, kreditan masih nunggak, belum lagi cicilan, mana bocah mau masuk sekolah, ada lagi guru kudu diamplopin. Banyak gak Bu? Makanya musibah akhir bulan lebih dahsyat daripada musibah akhir zaman. Hati-hati. Makanya musibah yang kita hadapi banyakin ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kalau dapat musibah minta pertolongan kepada Allah. Bu, diterangkan di dalam kitab Rajulun Saleh, ada satu buah kisah.
Seorang guru bertanya kepada muridnya, wahai muridku, di saat engkau bertemu dengan godaan syaitan, apa yang kamu lakukan? Kata muridnya, melawan godaan tersebut sekuat tenaga. Kata gurunya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang begini deh, kalau kamu sedang berjalan, lalu bertemu dengan segerombolan pengembala yang sedang mengembala kambing, ketika engkau mau lewat ternyata ada anjing penjaga kambing tersebut menggonggong kamu, menghalangi kamu untuk lewat. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa jawab muridnya? Saya akan melawan dengan sekuat tenaga dan saya akan bagaimana caranya masuk melewati anjing tersebut. Ya, apa kata gurunya? Itu mengeluarkan tenaga yang begitu banyak dan juga akan memakan waktu. Lalu kata gurunya, cara yang paling efisien dan paling ampuh adalah engkau dekati orang yang punya gembala kambing agar anjing yang menjaga kambingnya dijauhkan darimu. Maknanya apa? Maknanya kalau kita dapat masalah, jangan cari cara buat ngadepin masalah. Lu so jago namanya. Iya. Marah, Bim. Iya, bukannya marah. Kita kedek kadang-kadang. Yo, Kedek biar kupat. Kenapa? Karena orang kalau dikasih musibah, sok-sokan pengen ngadepin musibah. Ya, manusia tuh lemah. Manusia lemah. Kita nggak akan bisa menghadapi musibah yang kita hadapi kecuali ada pertolongan dari Allah. Jangan so jago deh. Ya, makanya apa? Cara yang paling efisien di saat kita ada musibah, deketin yang punya musibah. Siapa? Allah. Yang kasih ujian siapa? Allah. Minta sama Allah, ya Allah, ini musibah berat banget ya Allah. Saya nggak sanggup untuk melewatinya. Engkau yang memberikan musibah, tetapkan iman Islam hamba ya Allah. Angkat musibah ini, berikan keteguhan di dalam hati hamba ya Allah. Nanti Allah akan berikan mudah musibah dan dijauhkan dari kita. Sebenarnya kan inti musibah yang Allah kasih, pengen Allah biar kita dekat sama Allah. Ya Bu ya. Jangan kita nggak mau dekat sama Allah. Manusia banyak dikasih musibah ngerasa kuat. Nauzubillah. Wah, gua nggak butuh Allah, gua bisa hadepin. Gua nggak butuh nasihat ulama, gua bisa hadepin. Gua nggak butuh siapa-siapa, gua yakin gua bisa. Nah, ini orang yang sombong. Sehingga apa? Semakin ditambah ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya Bu ya. Dan jangan lupa banyakin baca doa, banyak-banyakin sholat. Ya ayyuhalladzina amanu istainullah bisabri wassalat. Perbanyak minta pertolongan kepada Allah dengan sholat, mendekatkan diri dan juga bersabar. Banyak-banyak sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada doa dari as-salafun as-salih yang diajarkan, kita angkat tangan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan ya Bu ya. Allahumma lakal hamdu syukra amin. Walakal manu fadla wa anta rabbuna haga wa nahnu abid gariga wa anta lam tazali zalika ahla ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqniya kulli fakir yasir alaina kulli asir fatatsirul asiri alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya adalah merupakan solusi dari semua permasalahan, terlebih permasalahan yang kita alami dalam keluarga. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ingin diberikan oleh Allah jalan keluar dari semua permasalahan hidup, terutama yang menimpa keluarga kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Kak Mandala juga sudah datang ke Islam Itu Indah. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.